and have a drink tonight. Halo, jumpa lagi dengan Hadi. Pada kali ini saya akan membuka lagi Hadi Audio Vlog yang ke-6. Dan yang kita bahas saat ini adalah kalau kita mau memiliki suatu perangkat audio, apakah kita sebaiknya membeli baru atau membeli dari barang-barang bekas. Ide dari kenapa saya membuat vlog ini adalah ketika saya mengambil barang audio bekas dari rekan yang ternyata membeli barang-barang tersebut dari baru, mungkin sekitar tahun 90-an atau tahun 2000, di mana barang-barang ini adalah barang-barang seperti CD Sony, power Sony, amplifier Mark Levinson, dan juga preamplifier dari Audio Reset, kemudian speaker JBL 3-way, ini ada 2, dan kemudian ada JBL monitor, ada 12 biji. Selain itu, beberapa waktu lalu saya juga mengambil sebuah preamp dari Fosi Audio yang bukan preampnya, saya benarkan ini adalah amplifier dari Fosi Audio set A3, kemudian juga ada DAC, kemudian juga ada power supply. Nah, di vlog kali ini saya akan membahas mengenai memberikan opini mengenai sebaiknya kita mengambil barang itu bila kita mau memiliki, apakah itu barang itu bekas atau kita membeli baru. Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, barusan saya telah mengambil barang baru, yaitu amplifier Fosi ZA3 yang review di internet adalah sangat bagus. Dan kemudian saya juga mengambil beberapa sets perangkat audio lama yang kebenaran juga pemilik sebelumnya memberi dari baru, dan kondisi yang saya dapat memang sangat terawat. Oke, udah mulai nih. Kita mulai bagi dari speaker. Misalnya kita hendak membeli speaker, apakah itu speaker baru atau speaker bekas? Menurut pendapat saya sih, kalau kita memang tahu asal usul dari speaker itu, mungkin ada baiknya kita membeli bekas, ya kan? Atau mungkin apakah kita membeli baru, itu juga bisa, tapi mungkin baru ada permasalahan di harga. Atau kita membuat sendiri dengan DIY, jadi kita beli komponen speakernya, kemudian kita buat boxnya dan segala macam. Cuman permasalahan dari saya ulas dulu mengenai dari DIY. Dari DIY, di situ kita akan membeli suatu speaker driver kiri atau tweeter misalnya, kemudian mid range 2 buah sepasang, kemudian woofer. Di situ kita akan membuat box baru, dan biasanya pembuatan box itu sangat tidak murah, ya kan, karena kita membutuhkan desain dengan ukuran yang tepat. Kemudian yang kedua juga kita harus membuat finishing yang biasanya cukup mahal. Kemudian pilihan kedua adalah kalau kita membeli baru speaker. Membeli baru itu menurut saya ada kendala juga, yaitu apakah dengan harga yang baru ini, ya kan, kita dapat kualitas yang sesuai. Karena dengan kondisi harga sekarang ini, biasanya speaker akan lebih mahal. Kemudian kalau kita membeli barang bekas, barang seperti apa yang kita bisa dapatkan? Saya akan membahas mengenai barang bekas dulu. Di barang bekas ini ada keuntungannya apa? Karena kita mendapatkan kualitas barang yang mungkin tidak terjangkau di saat sekarang, karena
mungkin di berapa tahun lagi, 10 atau 20 tahun yang lalu, harga barang itu masih terjangkau karena supply-nya masih banyak. Tetapi dengan kondisi sekarang, dengan harga-harga sekarang yang makin meninggi, barang yang sama akan sangat mahal ataupun mungkin tidak ada lagi. Seperti contoh, saya speaker JBL yang di belakang saya ini, saya mungkin pasaran dari speaker JBL ini mungkin di harga mungkin ya antara 10 lah yang di atas ya. Apakah dengan uang yang ada 10 juta sekarang, apakah bisa mendapatkan kualitas yang sama dengan speaker bekas JBL ini? Cuman ada satu kekurangan juga. Karena speaker bekas ini kalau kita tidak tahu kualitasnya atau sejarahnya, yang jadi masalah adalah kalau speaker itu pernah diservis, ya kan. Terus kedua, kalau misalnya boxnya pernah kena banjir, ya. Terus kedua, selain itu juga dengan teknologi yang lama gitu ya, kadang-kadang kayak seperti yang saya lakukan di speaker saya ini. Begitu saya cek speakernya, saya cek dalamnya, oke, semua masih orisinal, tapi kabel speakernya mungkin karena terlalu tua sudah korosi. Tapi begitu saya ganti kembali menjadi kabel speaker yang baru, wah, kualitasnya menjadi sangat membaik. Kemudian yang selain itu juga, kalau misalnya speaker itu bekas servisan, ya kita nggak akan tahu, karena speaker servisan itu sangat susah dibedakan. Kecuali misalnya sebelum ini saya pernah membeli speaker bekas, saya membawa laptop saya dan membawa alat mengukur impedansi saya. Begitu saya cek impedansi antara kiri dan kanan speaker itu sama, ya saya anggap speaker ini masih benar adanya. Kalau misalnya tidak ada pengalaman mengenai speaker atau komponen elektronik yang lainnya, ya memang rada susah. Atau misalnya kita tahu sejarahnya saja. Untuk pengambilan barang elektronik yang lain, terutama misalnya kita amplifier ini mungkin umurnya jauh lebih panjang. Kendala-kendalanya mungkin kalau sudah tua, dia hanya perlu di-recap, diganti dengan kapasitor yang jauh lebih baru saja itu. Tapi biasanya amplifier yang lama-lama seperti ini, dengan kualitas dan harga yang sama, kualitasnya biasanya lebih bagus. Dan selain itu, warna suara dari barang amplifier yang lama, dia mempunyai ciri khas yang tersendiri. Seperti ampli Mark Levinson yang saya ambil terakhir, dia punya kualitas suara yang menurut saya wow, di luar zamannya. Karena pada waktu dulu saya berpikir teknologi 20 tahun yang lalu itu kurang begitu maju. Ternyata setelah saya dengarkan lagi, ternyata kemampuan dari amplifier yang di zaman lampau itu ternyata sudah benar gitu loh. Atau yang jadi permasalahan mungkin pada waktu mungkin 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, kemampuan dengar saya itu belum seperti sekarang. Sekarang saya lebih mengerti mengenai tonal, saya lebih mengerti mengenai staging, mengenai imaging. Dan hal-hal itu membantu untuk menentukan apakah pilihan yang sekarang saya ambil untuk barang-barang audio saya ini mana yang terbaik. Kemudian saya juga mengulas mengenai ampli yang saya juga ambil baru ya, seperti Fosi setting A3 itu. Fosi ini untuk harganya yang mungkin di bawah 5 juta ya, di bawah 5 juta udah worth it banget ya kan. Waktu saya beli itu sekitar harga mungkin 2,5 juta dengan power supply bawaan 32 volt.
Kemudian saya lihat di spek bawaannya bahwa ampli ini bisa menggunakan voltase di 48 volt. Saya tinggal ke toko-toko online, saya ambil power supply yang lebih tinggi voltasenya di 48 volt, kemudian saya pasangkan, kemudian saya cek di dalamnya IC dia menggunakan IC 5532 yang saya tidak jelas dari mana, saya ganti dengan IC 5532 Philips dan kualitas suara cukup bagus. Dengan total mungkin biaya setelah upgrade sekitar harga 3 juta, kualitas suaranya cukup bagus. Cuman kembali lagi, untuk barang-barang yang baru itu kita seperti apa ya, kekurangan dari barang-barang baru menurut saya, begitu nanti ada masalah atau ada kerusakan, biasanya kita akan membuangnya. Karena barang-barang baru dengan menggunakan komponen-komponen yang lebih eksotik, yang kecil-kecil seperti saat ini, itu lebih susah untuk mendapatkan atau memperbaikinya. Sedangkan mungkin di ampli-ampli seperti Mark Vincent, Sony, dan mungkin Denon yang saya ambil, itu lebih mudah karena menggunakan komponen-komponen yang cukup besar. Kemudian mengenai CD player. Kalau untuk CD player, saya sendiri tidak menyarankan. Karena CD player yang lama itu kebanyakan sudah susah baca ya. Saya sendiri dibanding untuk mengambil CD player, saya lebih cenderung menggunakan file-file digital ya, seperti FLAC, WAV maupun DSD, dan itu menggunakan yang paling ekonomis adalah menggunakan digital audio player. Kekurangannya cuman digital audio player tuh kalau kita menggunakan DAC luar itu akan susah untuk ngecas aja, tapi kalau kita menggunakan analog output dari DAP itu akan lebih mudah untuk menggunakannya. Kekurangannya juga kecil, kecuali kita punya software yang ada di handphone kita untuk mengontrol dari lagu-lagunya, mencari lagu atau mungkin skip, forward, memainkan volume atau hal-hal yang lain. CD, kekurangan dari CD yang CD player terutama itu adalah kadang-kadang sudah lemah ya, dan banyak kan susah untuk baca untuk hal CD-CD bacakan. Untuk source yang lain seperti kaset ya, memang kalau kaset sih mungkin lebih baik, kaset player lebih baik kita mengambil barang-barang bekas, tapi dengan merek-merek yang cukup bagus seperti mungkin Nakamichi atau mungkin Aiwa atau mungkin Sony atau merek-merek yang lain. Kesimpulan saya dengan adanya saya mengambil barang-barang oldies yang di belakang dan juga amplifier baru ya. Untuk speaker, menurut opini saya sebaiknya sih membeli barang bekas, karena itu cukup cost efisien. Biarpun saya sendiri pribadi adalah seorang desainer speaker gitu, cuman kalau saya misalnya untuk diri pribadi saya ya, bukan untuk pesanan, jadi membeli driver, kemudian membuat boxnya, membuat rangkaian passive crossovernya, hasilnya akan jauh lebih mahal dibanding kita membeli speaker-speaker yang bekas tapi dalam kondisi baik. Speaker yang bekas dalam kondisi baik, kita akan dengan mudah untuk mengupgrade-nya dengan biaya yang jauh lebih kecil. Permisalannya, misalnya kita beli speaker kayak saya kemarin ngambil speaker Sony ya, untuk mengupgrade performance dari speaker itu, saya hanya membutuhkan beberapa komponen passive crossover. Kemudian untuk boxnya saya hanya membutuhkan peredaman untuk lebih baik
dari frekuensi rendahnya, udah itu speaker itu optimal lagi. Tapi kalau kita membuat dari baru, itu akan menjadi biaya yang cukup tinggi karena harga driver baru juga udah cukup mahal. Kemudian pasif, belum desain dari pasif sendiri akan memerlukan biaya, desain dari boxnya sendiri akan memerlukan biaya, pembuatan boxnya, pengisian stuffing atau internal bracing atau mungkin peredaman di dalamnya, semua itu akan memberikan banyak biaya. Dan kemudian untuk yang menjadi masalah yang lain adalah nilai jual kembalinya yang menurut saya lebih susah. Dan karena barang-barang DIY ini di Indonesia terutama itu kurang dihargai. Makanya untuk speaker saya cenderung membeli barang-barang second yang bermerek, kemudian saya mengupgrade-nya. Untuk amplifier, ya itu pilihan. Kalau misalnya kita ada budget ya dengan komponen yang baru, itu umurnya lebih panjang. Tapi misalnya budgetnya kurang atau apa, ya kita bisa membeli ampli-ampli second seperti yang lain. Terus kalau source, itu kembali lagi kita sebaiknya tahu latar belakang dari komponen yang akan kita miliki ini. Kalau dia pemakainya apik atau mungkin penjualnya dia bisa memberikan garansi yang baik untuk hal-hal yang dicari ini, maka oke, nggak ada salahnya untuk membeli barang bekas. Untuk ampli Fosi yang baru yang saya ambil ini, saya terus terang rekomen karena kualitas dibanding dengan price performance-nya bagus. Ya kan, untuk di otak-atik upgrade ya gampang, dia cuma ganti 1-2 buah IC yang cukup murah ya dengan IC Philips asli, kemudian power supply kita naikkan dari 32 volt menjadi 48 volt. Oke, sekian Handi Audio Vlog. Sampai berjumpa di video-video vlog selanjutnya. Terima kasih.